Wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar anak-anak? Sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas sebagai cita-cita kelas yang kita impikan. Apakah sudah siap? Sudah. Baik, di sini Ibu akan membagikan stick note. Silakan anak-anak tulis sesuai dengan keinginan atau impian kelas yang anak-anak idamankan. Siap ya? Oke. Baik, di sini Ibu akan membagikan satu orang satu ya. Silakan ditulis dan nanti akan ditempel ke depan. Kita akan berdiskusi. Oke. Baik. Ya, nanti silakan ditempel ke depan. Silakan tulis ya nak. Cita-cita yang ingin kalian tulis. Oke, siap. Siapa yang belum dapat? Oke. Oke, baik, sudah semuanya sudah ditulis. Oke, silakan ditulis sudah. Ya, kalau sudah ditulis, silakan yang anak-anak tulis tempel di depan. Oke, silakan mulai dari Rahma. Ya, Erin yang belakangnya yuk, terus tempel ya nak. Baik, terus. Silakan tempel yang kalian tulis. Oke, baik, terus. Ya, giliran. Oke, baik. Silakan yang sudah, silakan duduk. Sudah? Oke, ya bagus sekali. Terus, ada lagi yang belum? Oke, yang sudah, silakan duduk. Oke. Baik. Nah, ada lagi yang belum? Oke, yang Rangga. Oke, baik. Ini kebaliknya. Oke, siap? Baik, sekarang kita akan simpulkan keyakinan kelas yang kamu buat. Ibu akan bacakan dulu. Di sini ada tidak boleh berbicara. Bagus ya? Bagus. Saling menghormati. Dilarang mencoret dinding. Ada lagi menjaga kebersihan. Ya, bagus sekali. Ada lagi ya, datang tepat waktu. Sekarang kita akan simpulkan ya. Kita akan simpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Sepakat datang tepat waktu? Mari. Sepakat datang tepat waktu? Oke, baik. Kita akan tulis keyakinan pertama adalah datang tepat waktu. Ya. Datang tepat waktu. Terus selanjutnya, jika ada orang yang berbicara, apa namanya? Saling menghormati. Ya, yang kedua, saling menghormati. Terus, kalau membuang sampah tadi apa anak-anak? Iya, benar sekali. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus apa lagi anak? Kalau PR boleh nggak dikerjakan? Harus. Berarti mengumpul PR tepat waktu. Benar sekali. Mengumpul tepat PR atau tugas ya nak? Tugas tepat waktu. Oke, ada yang tambahan lain? Cukup. Baik, di sini anak-anak perhatikan. Jadi kesimpulan ataupun kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat, kita akan patuhi bersama dan Ibu
akan mencetak dan kita akan membuat poster keyakinan kelas 6. Apakah sudah paham? Paham. Oke, baik. Jika sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih dan lebih kurang Ibu mohon maaf. Ingat ya, besok kita akan membuat poster dan akan menempelnya bersama-sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa kamu dari saya belum pikir? Padahal saya sudah pikir. Hai Opi, apa kabar? Silakan duduk. Oke, sekarang Opi boleh bercerita ada apa? Saya kesal, Bu. Najwa menuduh saya belum pikir, padahal saya sudah pikir. Oke, lantas apa yang Opi lakukan tadi? Saya hapuskan sampah di kelas biar kelas tambah kotor. Oke, baik. Hal itu tidak apa-apa dilakukan Opi karena Opi membela harga diri Opi. Bahkan Opi bisa melakukan lebih buruk dari itu, ya kan? Oke, baik. Sekarang Opi pasti ada alasan kenapa Opi melakukan itu. Ya, Bu, maaf saya tadi emosi. Oke, biar tidak apa-apa. Sekarang Opi, Ibu tanya, masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Pikir sebelum belajar dan menjaga kebersihan kelas. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang apakah Opi bersedia meminta maaf pada Najwa? Ya, Bu, saya sudah minta maaf pada Najwa dan menjaga kebersihan kelas. Oke, baik, bagus sekali Opi. Terima kasih ya. Oke, baik. Ini menerapkan segitiga restitusi, saya jadi lebih senang dan menjadi lebih sabar dan menyayangi sesama teman, dan saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Akan minus baik, sebelum kita akan minum selama 30 menit. Pak itu baik. Setelah itu akan lihat kesepakatan diskusi waktu saya ingin berbicara dan pendapat dan ketiga mendengarkan keempat yaitu menjaga ketertiban forum. Bapak Ibu apakah sudah tampil? Di sini kami akan mencoba mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif, bahwa konsep inti daripada diseminasi budaya positif itu Bapak Ibu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, langsung ke inti ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar sebagaimana yang kita ketahui, kalau dahulu pembelajaran itu kita berpusat kepada guru. Nah, setelah ada perubahan paradigma belajar itu bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi dalam pembelajaran itu terdapat pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, serta asesmen, penilaian kompetensi minimal, dan pengaruhnya tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Sekarang inti yang kedua yaitu disiplin positif.
Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kami menampilkan 2 layar, yaitu kegiatan anak didik yang sedang rohis untuk menanamkan karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua yaitu anak yang sedang mengikuti senam, yaitu gunanya untuk kesehatan jasmani dan rohani. Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun disiplin positif di sini yaitu lengkap ada di dalam 6 karakter pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Untuk poin yang kedua, konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini kami mencontohkan motivasi perilaku ini, seseorang yang memakai helm karena 2 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal karena takut ditilang atau dihukum polisi. Yang kedua yaitu karena motivasi internal, yaitu karena takut akan keselamatan. Jadi motivasi yang paling baik yaitu motivasi dari internal. Mau ada polisi atau mau tidak, ada hukuman atau tidak, orang tersebut tetap akan memakai helm karena ingin keselamatan. Terus contoh yang kedua itu kami ambil dari contoh anak didik yang pergi sekolah yang mempunyai 2 motivasi. Motivasi eksternal karena takut tidak dikasih uang jajan orang tua, dan karena hukuman atau penghargaan dari gurunya. Dan yang kedua yaitu motivasi internal karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu ada 5, yaitu karena bertahan hidup, karena kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga yaitu karena penguasaan, yang keempat yaitu karena kebebasan, dan yang kelima yaitu karena kesenangan. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada kasus ya nyata di SDN 12 Rantawalai. Seorang wali kelas 1 bernama Ibu Reni sedang bingung menghadapi seorang anak yang bernama Raka. Nah, si Raka ini meminta bekal makanan dari temannya secara paksa, dan ia ingin memiliki makanan temannya itu secara menyeluruh. Nah, jika Anda sebagai Bu Reni, apa yang Bapak Ibu lakukan, dan kira-kira apa alasan Raka berbuat demikian? Baik, Bapak Ibu, di sini yang pertama yaitu alasan Raka karena lapar. Ya, orang tua Raka tidak menyiapkan bekal dan tidak juga memberi uang jajan, maka berarti Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Dan alasan Raka yang kedua yaitu Raka ingin supaya orang memperhatikan dirinya. Contoh, ketika temannya mengadu hal ini kepada guru, guru pun memanggil Raka. Kemudian guru melaporkan hal ini kepada orang tua Raka. Nah, bisa saja orang tua Raka esoknya memperhatikan Raka dengan membuatkan bekal dan mengasih uang jajan kepada Raka. Berarti Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima baik dari orang tua, guru ataupun temannya. Dan alasan ketiga yaitu
Raka ini pengennya temannya takut dan menuruti segala keinginan yang Raka inginkan. Berarti Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dan yang keempat yaitu karena merasa bosan. Raka ingin mencoba berbagai masakan atau rasa dari teman-temannya karena ia bosan masakan dari ibunya itu saja. Terus selanjutnya alasan Raka yaitu karena iseng saja, ya, melihat ekspresi wajahnya menangis, timbul rasa bahagia di dalam diri Raka. Artinya Raka tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke konsep yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi ini ada 5, yaitu yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Tuh Bapak Ibu, kalau contoh sebagai penghukum itu dia menunjuk-nunjuk anak, sebagai pembuat rasa bersalah yaitu seharusnya kamu tidak seperti itu. Jadi anak seolah-olah bersalah dan merasa berdosa. Kalau sebagai teman yaitu membuatkan berbagai alasan untuk anak tersebut, dan yang keempat yaitu sebagai pemantau mempunyai konsekuensi, dan yang kelima yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Baik, untuk konsep selanjutnya Bapak Ibu yang keenam, sebentar lagi ya Bapak Ibu, yaitu membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas atau sekolah di sini yang pertama itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan orang tua dan guru dan murid. Yang kedua yaitu karena keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Di sini kami membuatkan cara penerapan keyakinan kelas melalui rekaman atau kesepakatan bersama. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, ya. Kita akan menonton video. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum ya? Oke, baik Bapak Ibu, di situ ada video. Kita amati video. Oke, kita dengarkan Bapak Ibu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Di situ kami contohkan di SDN 12 Rantawalai kelas 6. Ya, agak lelet dikit, sinyalnya mutar. Sinyal Bapak Ibu ya. Oke, baik, apakah sudah tampil? Baik. Jangan-jangan ada suara di sini soalnya itu kecil juga. Coba dah kata suaranya kalau tidak ya. Tidak. Baik Bapak Ibu. Nah, baik. Sinyal ya.
Bapak Ibu, sepertinya kendala sinyal. Apakah sudah tampil? Nah. Ibu, sinyalnya ya, kita tunggu sebentar. Stop ini enggak? Nah, stop. Stop. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, memperhatikan ya, itu adalah contoh penerapan keyakinan kelas 6 video. Masih nonton video.
Ibu, itu adalah contoh cara menerapkan keyakinan kelas. Kemudian setelah kita sepakati, akan mencetak poster yang telah kita sepakati, seperti contoh itu keyakinan kelas 6 SDN 12 Rantaualai berbentuk poster, mana hasil kesepakatan yaitu datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai dan menghormati warga sekolah, ya, bertanggung jawab atas pekerjaan, terus membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita cetak poster tersebut, kita tempelkan di setiap pojok dalam kelas tersebut. Nah, di sini kami memberikan contoh menempel poster bersama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ada anak bahagia sekali setelah menempel poster dan akan dipatuhi bersama tentang keyakinan kelas. Baik, untuk konsep selanjutnya ya Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi, ya. Tentang segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, adapun menstabilkan identitas ini Bapak Ibu gunanya adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di situ kami memberikan beberapa contoh menstabilkan identitas. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Dan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, itu tahapan yang kedua. Contoh perkataannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini ya kan? Atau kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Itu seperti itu tahapan yang kedua. Dan tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menggali keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saja kita contohkan penerapan segitiga restitusi. Ya, silakan Bapak Ibu amati videonya. Ya. Langsung kami putarkan. Jadi ada seorang anak datang ke kelas menghamburkan sampah ke depan kawannya yang sedang menyapu, sedang pembersihan. Oke, baik, sambil menunggu sinyal ya. Datang langsung marah, menghamburkan sampah. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, apa sudah tampil Bapak Ibu? Tuh. Terus anak perempuan tadi menangis karena dia merasa sudah capek pembersihan kelas, tiba-tiba kawannya menghamburkan sampah. Nah, dari peristiwa tersebut kita akan menyelesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu anak laki-laki tersebut dipanggil oleh gurunya. Ya, oke, kita amati videonya bagaimana penyelesaiannya. Oke, sini
sinyal ya Bapak Ibu. Nah, datang seorang anak kepada gurunya. Pasti ada alasan kenapa Opi melakukan itu. Sekarang Opi ditanya, masih ingat nggak keyakinan kelas-kelas yang akan sekarang apakah Opi bersedia meminta maaf pada Najwa? Sekali Opi terima kasih ya. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah dilakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi, akan didapat anak yang seperti apa. Nah, di sini adalah ada testimoni kasus murid tadi, ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama pengakuan dari anak tersebut. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya materi budaya positif yang karena berhubung waktu. Oke, terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu ingin merefleksikan, silakan angkat tangan. Saya stop dulu. Ya, silakan. Ibu siapa? Ibu Reni, Ibu Pak Rama. Silakan siapa yang ingin merefleksikan? Oke. Pak Ramadhani ya. Oke, silakan. Ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Oh, ya silakan. Bu Indra. Oke, silakan. Refleksi 2, konsep-konsep budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Posisi kontrol. 4. Kebutuhan hidup. 5. Keyakinan kelas. 6. Motivasi. 7. Segitiga restitusi. Oke, baik, terima kasih Bu Reni ya. Itulah hasil dari budaya positif kita hari ini, diseminasi. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa kita terapkan di dalam sekolah kita. Dan saya selaku pemateri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Aku lakum syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar Bapak Ibu.